Pernah nggak sih kamu bingung, malam Lailatul Qadar itu jatuhnya malam genap atau ganjil? Apalagi pas 10 malam terakhir Ramadan, kita semua berburu malam istimewa ini. Tapi kok ada yang bilang malam ke-21, ada yang bilang malam ke-27, ya? Jangan-jangan selama ini kita salah paham. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas sejarah malam Lailatul Qadar dan cari tahu kapan sebenarnya malam 1000 bulan ini terjadi. Jadi jangan skip, karena ilmunya sangat bermanfaat biar kamu bisa dapat malam Lailatul Qadar. Pasti banyak dari kita yang penasaran. Apalagi buat yang rajin bangun malam buat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa banget, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Tapi, kok nggak ada yang tahu pasti kapan jatuhnya ya? Nah, di video ini kita bakal bahas apa itu malam Lailatul Qadar, kenapa malam ini begitu spesial dan kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar itu terjadi. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling istimewa dalam Islam, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Qadar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Jadi malam ini adalah malam turunnya Al-Quran pertama kali ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ini adalah malam yang penuh berkah, ampunan, dan pahala yang besar. Malam Lailatul Qadar punya beberapa keistimewaan yang bikin kita semua pengen meraihnya. Yang pertama, karena malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, ibadah di malam ini setara dengan ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, satu malam bisa mengalahkan puluhan tahun ibadah. Kedua, turunnya malaikat. Pada malam ini, malaikat turun ke bumi dengan membawa rahmat, berkah, dan ketenangan. Ketiga, malam penuh kesejahteraan. Malam ini adalah malam yang penuh kedamaian dan kesejahteraan sampai terbit fajar. Keempat, pengampunan dosa. Rasulullah bersabda, barang siapa mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang bikin malam ini spesial. Malam Lailatul Qadar adalah malam pertama kali Al-Quran diturunkan ke bumi. Proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, turun sekaligus ke langit dunia. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan kedua, turun bertahap ke Rasulullah. Setelah itu Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah selama 23 tahun, sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan umat Islam. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Secara bahasa, Lailatul diambil dari kata Lail yang artinya malam, sementara Qadar memiliki 2 makna. Yang pertama, artinya kemuliaan atau ketetapan. Malam ini disebut begitu, karena pada malam ini Allah menetapkan takdir-takdir penting untuk tahun tersebut, seperti rezeki, umur, dan lainnya. Yang kedua, bisa juga berarti sesuatu yang sempit. Ini merujuk pada banyaknya malaikat yang turun ke bumi, sehingga bumi terasa sempit karena dipenuhi oleh keberkahan dan rahmat Allah. Jadi malam ini adalah malam yang penuh berkah, ampunan, dan pahala yang besar. Tapi kenapa nggak ada yang tahu pasti kapan jatuhnya? Kenapa Allah menyembunyikan tanggal pasti malam Lailatul Qadar? Nah, ini yang menarik. Rasulullah pernah bilang dalam sebuah hadits, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Tapi kenapa Allah menyembunyikan tanggal pastinya? Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, kenapa Allah menyembunyikan tanggal pasti malam Lailatul Qadar? Padahal malam ini begitu istimewa dan penuh berkah. Ternyata ada hikmah besar di balik ini. Rasulullah pernah bersabda, aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan untuk mengingatnya.
maka carilah di 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi meskipun Rasulullah tahu kapan malam itu, beliau sengaja dilupakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa penyembunyian malam Lailatul Qadar adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ada beberapa hikmah di balik penyembunyian malam Lailatul Qadar. Yang pertama, motivasi untuk beribadah. Lebih giat kalau kita tahu pasti kapan malam Lailatul Qadar. Mungkin kita cuma fokus beribadah di malam itu saja. Tapi karena nggak tahu, kita jadi lebih semangat buat beribadah di semua malam terakhir Ramadan. Ini adalah cara Allah memotivasi kita untuk lebih rajin beribadah. Kedua, ujian kesungguhan ibadah. Penyembunyian malam Lailatul Qadar adalah ujian kesungguhan kita dalam beribadah. Apakah kita hanya beribadah karena mengharapkan malam itu, atau karena benar-benar tulus ingin mendekatkan diri kepada Allah? Ketiga, menghindari kesombongan. Kalau kita tahu pasti kapan malam Lailatul Qadar, mungkin ada yang merasa sombong karena merasa sudah meraihnya. Dengan menyembunyikannya, Allah mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan terus berusaha. Keempat, meningkatkan rasa penasaran dan semangat. Ketidaktahuan kita tentang malam Lailatul Qadar bikin kita selalu penasaran dan semangat buat mencari malam itu. Ini adalah cara Allah membuat kita terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Rasulullah sendiri sangat bersemangat mencari malam Lailatul Qadar. Beliau bahkan mengajak keluarga dan sahabatnya untuk beriktikaf di masjid selama 10 malam terakhir Ramadan. Tapi apakah malam Lailatul Qadar itu pasti terjadi atau turun di malam ganjil? Atau ada kemungkinan turun di malam genap? Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, apakah malam Lailatul Qadar itu malam genap atau ganjil? Kenapa ada yang bilang malam ke-21, ada yang bilang malam ke-27, dan seterusnya? Nah, ini sebenarnya adalah topik yang cukup menarik karena ada beberapa pendapat ulama tentang hal ini. Mari kita bahas satu persatu. Pendapat pertama, malam ganjil. Banyak ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, seperti malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29, 29. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Pendapat kedua, malam genap. Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar jatuh di malam ganjil, ada juga ulama yang berpendapat bahwa malam ini bisa jatuh di malam genap, seperti malam ke-22, 24, 26, atau 28. Ini berdasarkan beberapa riwayat dan kisah mimpi Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bermimpi sujud di tanah yang basah, dan ternyata itu terjadi di malam ke-24. Pendapat ketiga, bisa jadi keduanya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar bisa berganti-ganti setiap tahun. Artinya suatu tahun bisa jatuh di malam ganjil, tahun berikutnya di malam genap. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan untuk mengingatnya. Maka carilah di 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu adakah tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar? Kira-kira apa saja tandanya? Kenapa tanda-tanda ini penting? Meskipun malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, Rasulullah memberikan beberapa tanda-tanda yang bisa kita perhatikan. Tanda-tanda ini bukan untuk memastikan kapan malam itu terjadi, tapi lebih sebagai pengingat dan motivasi buat kita untuk lebih giat beribadah. Nah, apa saja tanda-tanda itu? Mari kita bahas satu persatu. Tanda pertama, udara yang sejuk dan tenang. Rasulullah bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak panas dan tidak dingin, dan keesokan harinya matahari terbit dengan cahaya yang lembut. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi salah satu tanda malam Lailatul Qadar adalah udara yang sejuk dan tenang. Malam itu terasa nyaman dan damai, seolah-olah alam semesta sedang merayakan keberkahan malam ini. Tapi perlu diingat, ini bukan tanda yang mutlak. Bisa jadi malam itu terasa biasa saja,
tapi hati kita yang merasakan ketenangan dan kedamaian. Tanda kedua, cahaya matahari pagi yang lembut. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya yang lembut dan tidak menyilaukan. Rasulullah bersabda, keesokan paginya, matahari terbit tanpa sinar yang menyilaukan, seolah-olah seperti bejana yang datar. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah tanda bahwa malam sebelumnya adalah malam Lailatul Qadar. Cahaya matahari yang lembut ini seolah-olah menjadi hadiah dari Allah buat kita yang telah berusaha meraih malam istimewa ini. Tanda ketiga, hati yang tenang dan khusyuk. Salah satu tanda yang paling subjektif tapi penting adalah hati yang tenang dan khusyuk. Saat beribadah di malam itu, hati terasa lebih damai, lapang, dan penuh ketenangan. Jadi jika kamu merasakan ketenangan dan kekhusyukan yang luar biasa saat beribadah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kamu sedang meraih malam Lailatul Qadar. Tanda keempat, mimpi atau firasat. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka mengalami mimpi atau firasat tentang malam Lailatul Qadar. Misalnya, bermimpi bertemu Rasulullah atau melihat cahaya yang terang. Tapi perlu diingat, mimpi atau firasat ini bukanlah tanda yang pasti. Bisa jadi itu hanya sugesti atau ujian dari Allah. Jadi jangan terlalu bergantung pada mimpi, tapi tetaplah berusaha maksimal di semua malam terakhir Ramadan. Tanda kelima, keberkahan yang terasa. Di malam Lailatul Qadar, keberkahan dan rahmat Allah turun dengan sangat deras. Kita bisa merasakan keberkahan ini dalam berbagai bentuk, seperti lancarnya ibadah, ketenangan hati, dan dikabulkannya doa. Apa yang harus kita lakukan jika merasakan tanda-tanda ini? Jika kamu merasakan salah satu atau beberapa tanda di atas, jangan langsung berpuas diri. Justru ini adalah saat yang tepat untuk lebih giat beribadah. Beberapa amalan yang bisa dilakukan. Yang pertama, memperbanyak sholat malam, seperti sholat tarawih, tahajud, atau sholat sunnah lainnya. Kedua, memperbanyak doa. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf dan menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran, karena malam ini adalah malam turunnya Al-Quran. Keempat, i'tikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, kesimpulan dari semua ini adalah malam Lailatul Qadar memang malam yang istimewa, tapi Allah menyembunyikan tanggal pastinya supaya kita lebih semangat beribadah di semua malam terakhir Ramadan. Apakah malam genap atau ganjil? Jawabannya bisa jadi keduanya. Yang penting kita berusaha maksimal buat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah di semua malam terakhir Ramadan. Jadi jangan cuma fokus di satu malam aja ya. Manfaatkan semua kesempatan yang ada, karena kita nggak tahu kapan malam istimewa ini datang. Gimana? Udah jelas kan? Kalau kamu punya pengalaman atau cerita menarik tentang malam Lailatul Qadar, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin konten-konten menarik lainnya. Oh ya, buat yang penasaran sama topik-topik sejarah Islam lainnya, cek playlist di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, jaga iman, jaga ibadah, dan tetap semangat.